Dia adalah penerusku. Ucapan itu muncul dari mulut seorang legenda asal Brasil, Pelé, tentang bakat yang diprediksi bakal menguasai dunia seperti dirinya. Adalah Robson de Souza atau yang akrab disapa Robinho. Perkataan sekaligus harapan Pelé tentang sosok Robinho sejatinya tidak berlebihan. Sebab Robinho memang memiliki segudang kemampuan untuk menguasai lapangan. Robinho yang tumbuh besar di Brasil mampu menguasai segala teknik sepak bola. Bahkan ketika dirinya masih sangat aktif di lapangan futsal pada usia muda, deretan skill menawan dan gol ciamik terus diciptakan. Robinho adalah pemain dengan paket komplit di usia belasan, jago dribble, pandai melihat peluang, dan tentunya tajam di depan gawang. Namun sayangnya, prediksi Pelé yang merupakan sosok paling dihormati di dunia sepak bola tentang Robinho meleset. Meski benar bahwa namanya tercatat di sejumlah klub besar Eropa hingga deretan trofi yang tak ketinggalan diangkat, Robinho merangkum karir sepak bolanya dengan penuh cerita mengenaskan. Sempat dicap gagal sebagai Galactico di negeri Matador hingga jadi pembelian termahal sekaligus terburuk di Manchester, Robinho yang mulai menyambut senja karirnya mendapati bahwa ketenarannya lenyap tak berbekas. Tak hanya persoalan di dalam lapangan, namun juga sejumlah kasus di luar nalar yang sampai menyeret namanya ke dalam daftar buron kepolisian. Pandangan Pelé yang begitu terpukau dengan Robinho dimulai ketika sang pemain tampil gemilang di Santos. Pelé seperti melihat dirinya kembali saat menyaksikan Robinho berhasil mengangkat trofi Campeonato Brasileiro Serie A pada tahun 2002. 2 tahun berselang, lengkap dengan gocekan mautnya di atas lapangan, Robinho kembali mempersembahkan trofi yang sama. Sama-sama pernah berseragam Santos, berposisi sebagai penyerang hingga memiliki aksi memukau di atas lapangan, apalagi yang membuat Pelé ragu untuk menaruh harapan di pundak Robinho. Berbagai pujian yang terus dilempar Pelé pada sosok Robinho, bahkan sampai membuat telinga Real Madrid gatal. Mereka ingin membuktikan apakah benar bahwa Brasil melahirkan bakat sehebat itu. Bermodalkan 81 gol dari 180 pertandingan, Robinho mampu membuat Real Madrid mengeluarkan dana sebesar 24 juta euro untuk memboyongnya ke Eropa. Saking percayanya El Real pada sosok Robinho, mereka sampai memberikan nomor punggung 10 kepada pemain yang baru berusia 21 tahun tersebut. Namun kekhawatiran para penggemar tentang gagalnya kegemilangan Robinho sempat merebak saat sang pemain gagal menunjukkan kehebatannya di musim pertama. Beruntung di musim kedua, Robinho melampaui segala ragu. Dia berhasil membantu Los Galacticos menjuarai trofi La Liga dalam 2 musim beruntun. Robinho tampil memukau, dia juga mencetak sejumlah gol penting untuk Los Blancos. Akan tetapi, Robinho secara cepat dianggap sebagai pembelian yang kurang mantap dan segera dimasukkan ke dalam daftar jual. Di saat yang bersamaan, Manchester City yang baru dikuasai oleh konglomerat Timur Tengah berhasil memanfaatkan situasi. Robinho menuju pintu keluar dan segera mengubur mimpi untuk menjadi bintang yang lebih bersinar di Estadio Santiago Bernabeu. Oleh Manchester City, bakat Robinho dihargai sangat mahal. Klub kaya baru asal Inggris itu rela merogoh kocek hingga 42 juta euro untuk seorang Galactico yang tersingkir dari Bernabeu. Tidak hanya itu, Manchester City juga sekaligus memberi gaji sebesar 3 miliar rupiah per pekan kepada Robinho, di mana kombinasi angka tersebut lantas menjadikannya sebagai pembelian termahal yang pernah dilakukan klub ketika itu. Tepat di tahun 2008, Robinho memang langsung menggebrak persepakbolaan Inggris. Dia tampil sebagai andalan dan secara langsung diperkenalkan sebagai ikon baru The Citizen. Robinho mencetak 14 gol dari 31 pertandingan di Liga Inggris. Akan tetapi, Robinho gagal mengendalikan diri ketika berada di luar lapangan. Dia kerap pergi ke bar dan bermain dengan wanita. Bahkan pada tahun 2009, Robinho pernah dilaporkan terlibat dalam kasus pemerkosaan di Leeds. Ketika memasuki musim kedua, nama Robinho kian tenggelam. Dia mulai jarang dimainkan dan seringkali membuat onar. Jarang datang ke latihan hingga beberapa kali dibekap masalah cedera membuat karir Robinho nyaris tamat. Akhirnya dia meminta klub untuk meminjamkannya ke Santos.
Usai menghabiskan musim 2009-2010, Robinho menolak kembali ke Manchester dan lebih memilih untuk menerima tawaran yang diajukan AC Milan sebesar 18 juta euro. Tanpa meninggalkan titel apapun di Etihad Stadium, Robinho akhirnya pergi dengan setumpuk uang di lemari. Pasca bergabung dengan I Rossoneri, Robinho sempat membuka harapan baru. Dia menjadi salah satu andalan bersama dengan nama Antonio Cassano, Alessandro Pato hingga Zlatan Ibrahimovic. Berkat kombinasi pemain tersebut, AC Milan yang saat itu dilatih Massimiliano Allegri berhasil mengantongi gelar Scudetto musim 2010-2011. Musim Robinho di AC Milan sejatinya berjalan baik. Sebab pada tahun berikutnya, dia berhasil membawa AC Milan duduk di posisi runner-up. Selama kurang lebih 4 tahun di Italia, Robinho bermain dalam 144 pertandingan dan mencetak 32 gol. Sayangnya, kebiasaan buruk kembali merenggut masa keemasannya sebagai seorang pesepak bola. Dikatakan bahwa pada musim dingin tahun 2013, Robinho dan sejumlah kawannya mengunjungi klub malam di Milan. Mereka lantas berpesta dan mabuk berat. Sialnya, dalam kondisi tersebut, Robinho dan yang lainnya bertemu dengan seorang gadis berusia 22 tahun asal Albania. Karena gagal mengontrol diri, Robinho terlibat dalam kasus kekerasan seksual yang ditujukan kepada gadis 22 tahun tersebut. Ketika Robinho meninggalkan Milan pada tahun 2014 dan kembali ke Brasil, kasus yang melibatkan dirinya itu mulai temui kejelasan pada tahun 2017. Pengadilan Italia yang menyidangkan kasus tersebut menyatakan Robinho secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak kriminal yang dituduhkan. Sang pemain divonis 9 tahun penjara dan membayar kompensasi sebesar 60.000 euro kepada korban. Namun Robinho tidak pernah menginap di balik jeruji besi. Itu terjadi karena saat sidang berlangsung, dia sudah meninggalkan Milan untuk kembali ke Santos dan tidak pernah kembali ke Italia. Undang-undang di Brasil tidak memungkinkan warga negaranya diekstradisi ke negara lain meski melakukan kejahatan. AC Milan boleh dikatakan sebagai panggung terakhir bagi sihir Robinho. Sebab setelah itu, ia terus bergonta-ganti klub, termasuk mendatangi Liga Cina dan Liga Turki, sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2020 silam. Melihat akhir tragis dari titisannya, Pele mengaku sangat kecewa. Sang legenda menyebut bila Robinho gagal mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Semua orang menaruh harapan yang cukup tinggi pada Robinho. Saat ini ia sudah tak lagi sama seperti yang dulu pernah kita saksikan saat masih membela Santos atau saat masih menjadi andalan bagi Brasil. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.